Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ibu Presiden POSMI, Persatuan Organisasi Muslim Indonesia Hongkong, beserta para pengurus yang luar biasa. Sama-sama kita hormati senior Ibu Maryam dan semua yang hadir, juga para santri Pondok Ramadan. Ini sangat luar biasa. Yang saya hormati guru kita yang hadir, alhamdulillah. Pertama adalah Kiai Haji Munawir Ngacir, ya. Karena populer itu, Bu. Guru kita Kiai Haji Dr. Erik Yusuf. Kalau manggil beliau berdua tidak bayar, hanya manggil saja, Ustaz. Insya Allah gratis kalau manggil. Jadi hari ini saya sendiri berserta rombongan Basnas. Saya Faisal Qasim. Saya diamanahkan di Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Dan alhamdulillah berkat doa para santri, maka kita bisa hadir di sini. Doa itu luar biasa. Maka itu kami bersama perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau kita bawa semua ulama di MUI nggak muat, Bu. Jadi kita berdua dulu ini bersama guru-guru kita. Kita manfaatkan majelis ini sebagai majelis ilmu. Jadi kami hadir hari Jumat kemarin, tiba di Hong Kong, dan hari ini bersama POSMI kita bisa ngumpul, bisa silaturahim. Malah saya pengennya duduk bersama di bawahnya. Iya. Ini kalau di sini rasanya kayak ada beda, padahal saya tuh. Oh, atau santri di depan, saya di bawah. Jadi ibu-ibu sekalian, para calon penghuni surga, apalagi sedang berpuasa. Lebaran kapan? Lebaran tanggal berapa? 31. Tanggal 1 Syawal ini. Jadi Badan Amil Zakat Nasional yang juga selalu bersama Majelis Ulama Indonesia ingin, yang pertama memang kami ingin silaturahim, murni kami ingin silaturahim, kami ingin berkunjung, kami ingin hadir bersama ibu-ibu sekalian, masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong. Kemarin kami di awal juga sudah menghadap ke KJRI sebagai bentuk laporan resmi bahwa kunjungan kami ini mewakili lembaga, mewakili negara, karena Basnas ini adalah lembaga pemerintah. Saya ketika mendengar dari Ibu Dia, Ustazah, luar biasa. Di sini semua kita ustazah semua. Ya, wajahnya Masya Allah. Jadi kami hadir, jamaah sekalian. Yang pertama, bahwa apa yang kami ingin bersama ibu-ibu sekalian, terutama POSMI, ya. Saya lihat kalau POSMI itu semacam wadah holdingnya, ya, wadah kumpul. Insya Allah dulu 50 organisasi. Memang yang pertama, karena kehadiran ini kami dari lembaga, dari Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, bukan Basarnas, ya, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau Basarnas, Badan SAR Nasional. Jadi kalau ada yang bencana, itu kami juga menerima telepon dari jamaah sekalian jika memang membutuhkan bantuan untuk penyaluran zakat.
Jadi semua lembaga zakat yang ada di Indonesia, jamaah sekalian, itu semua di bawah koordinir Basnas. Jadi ada ibu mendengar rumah zakat, ada dompet duafa dan lain sebagainya. Kami memfasilitasi juga, seperti Posmi memfasilitasi semua organisasi. Cuma kami dalam hal zakat. Jadi di Indonesia kalau ngumpul ada lembaga-lembaga zakat, itu kalau ngumpulnya ditaruh di wadahnya itu namanya Basnas. Begitu juga semua kegiatan Basnas terkait dengan hukum syariahnya ini oleh beliau, oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi nanti forum ini saya ingin kita bisa kemudian dari sharingnya, dari tanya jawabnya, dari apa yang kemudian jamaah sekalian ingin bertanya, mumpung ini semuanya kami hadir di sini, silahkan yang mau bertanya, bukan terkait dengan tema yang nanti beliau-beliau sampaikan, di luar itu pun kita bisa berbagi, kita bisa sharing. Yang kedua, karena kami mengkoordinir lembaga zakat di Indonesia, khusus untuk yang di luar negeri, semua kegiatan yang berkaitan dengan dakwah zakat, tadi saya juga melihat di sini ada penerimaan zakat fitrah. Itu dikelola oleh teman-teman, kemudian disalurkan oleh teman-teman. Karena zakat itu pentingnya di mana dia dikumpulkan, disitulah dia disalurkan. Zakatnya orang Sumatera Barat, Bu, zakatnya orang Jawa Timur, maka disalurkan di Jawa Timur dan disalurkan di Sumatera Barat, karena di sana ada penerima manfaat. Begitu juga kami ingin menyampaikan informasi, apapun komunitasnya, apapun organisasinya, monggo itu dilayani, difasilitasi semua jamaahnya, kami yang menguatkan dari belakang. Misalnya contoh, Posmi ada bagian pengurus zakat, maka kami akan menerbitkan SK untuk ngelola zakatnya supaya kita legal. Bagaimana Pak Ustadz nanti dana yang kami kumpulkan dicatat, dibuat, dan kemudian rencana penyalurannya silahkan disalurkan oleh internal. Jadi tidak ada uang itu ke Jakarta. Uang itu dikumpulkan, kemudian ibu-ibu, Pak, gimana ya bikin program yang baik, yang tepat sasaran, kami yang nemenin. Ya, selama ini mungkin ada pikiran atau ada pemahaman uang kami yang di sini dibawa ke Jakarta, itu nggak ada. Justru kami ingin menguatkan dakwah-dakwah seperti itu. Maka itu insya Allah kami mendampingi dari A sampai Z, bahkan kami selalu bersama Majelis Ulama Indonesia. Kita ada istilah kalau dalam satu kunjungan seperti ini, semuanya bisa dapat manfaatnya, dapat ilmunya, dapat pengalamannya, bisa sharingnya dan lain sebagainya. Kita bersama-sama Posmi, dan ini nanti akan lebih baik. Di mana-mana berjamaah itu jauh lebih baik. Kami mendoakan mudah-mudahan Posmi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan. Kami hadir bisa difasilitasi, apalagi kami hanya berempat di sini. Kami minoritas di ruangan ini. Jadi saya nggak berani macam-macam. Ini bahaya nih. Yang terakhir, karena sambutan kami dibatasi, nanti kita lebih banyak mendengarkan tausiahnya dari guru-guru kita. Sekali lagi, dari ruangan ini, dari kebersamaan ini, kami berniat dan kita sama-sama niat supaya banyak berkah di ruangan ini. Amin. Baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir, kami mendoakan semua. Hongkong menjadi bagian yang sangat strategis dan penting bagi Basnas, bagi MUI, karena semua bagian dari kebersamaan keumatan kita, kebersamaan kemanusiaan. Jadi Basnas itu bukan hanya kemudian kita bisa melayani hal-hal yang sifatnya zakat, tapi ada infak, ada sedekah dan lain sebagainya. Nanti dikupas oleh guru-guru kita. Sekali lagi Bu Yanti dan para pengurus, Ibu Maryam, Bu Dia, semuanya kami menyampaikan terima kasih.
atas penerimaan yang luar biasa. Ini saya kalau melihat kayak gini kayak jamaah umroh kita ini. Putih. Berarti habis ini kita ke Mikot ya Bu? Ya. Ya, ini lagi manasik, betul. Mau umroh Bu? Mau haji? Daftar. Kalau nggak daftar nggak pernah. Saya kira ini, terima kasih di pertemuan yang sangat luar biasa. Mohon maaf lahir batin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya? Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, kepada para jamaah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan yang hadir anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Mudah-mudahan bisa pergi Mekah Madinah. Amin. Mudah-mudahan bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Mudah-mudahan bisa sa'i Safa Marwah. Amin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Musdalifah. Amin. Bisa mampir Musdalifah. Bisa mampir Musdalifah. Dari Musdalifah mudah-mudahan pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah. Amin. Anaknya bisa beli sawah. Amin. Anaknya dilamar Pak Lurah. Ada anak Pak Lurah di sini. Dan mudah-mudahan insya Allah anaknya jadi ustazah. Amin. Matinya husnul khotimah. Ya Robbal. Amin. Dan juga bil khusus kepada orang tua kita, Ibu Yanti. Saya kalau ingat kata-kata Yanti itu ingat ayam beb saya, tahu. Ya, saya namanya Yanti juga lah. Dan juga kepada Ibu Nia, yaitu yang mudah-mudahan selalu provokator surga. Amin. Amin. Dan juga Ibu Maryam Belina. Alhamdulillah Bu Maryam. Dan juga guru saya Kiai Faisal, dan juga Profesor Dr. Kiai Haji Erik Yusuf, yang insya Allah mudah-mudahan beliau masuk surga semuanya. Amin. Tahu mau sekarang mau besok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kepada seluruh panitia yang insya Allah yang hadir, inilah menjadikan bukti saksi kita, bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat, mudah-mudahan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran, wa khataman nabiyyin. Yang datang banyak, yang jawab baru sepa. Padahal ngacir uwis ngedenget. Ya
Biar dapat syafaat ini bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena nanti Al-Quran setiap hurufnya minta pertanggungjawaban kepada Allah. Ketika ada ayat Al-Quran yang Allah baca oleh umat Rasulullah, nanti bakal memberikan syafaat kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kita sering baca sholat. Wa khataman nabiyyin. Siapa ingin ke surga? Itu nyanyian, Bu. Pintu selalu terbuka. Tak dulu, Trek. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah yang hari ini calon bareng-bareng menjadi orang-orang soleh dan solihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini bareng-bareng kita selalu mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Rabbal. Kepingin dapat syafaat, Bu? Makanya banyakin baca sholat. Mau sholawatan, Bu? Mau? Yuk kita coba dulu kompak apakah enggak, coba sholawatannya. Sholawatan, Bu. Ini ahli. Hafal semua, ya Allah. Ini namanya ceribil, tahu? Ya kalau langgap aja bisa. Ini kayaknya seangkatan semuanya saya nih, Pak. Kayak ini. Oh, kalau seangkatan memang tahu, kalau saja tahu. Coba dicoba katanya seangkatan. Oke. Sungguh aneh tapi nyata. Ini seangkatan saya, Jay. Alhamdulillah. Selawatan dulu bareng-bareng ya. Saya di sini sebenarnya bareng-bareng idkhulus surur, nyenengin hati saya juga emak-emak kalian, Pak, semuanya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa maulana Muhammad adadama bi'ilmillahi sholatan kalimatan bidawami mulkilahi. Ikan bandeng, ikan sepat, percuma ganteng, burung gelatik, ikan sepat, percuma Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
Nabi Muhammad. Bu, ini ceramahnya sing Jawa apa sing Cinjak? Ini banyak orang Jawa emang? Iya. Jawa Timur, tunjuk jari. Semua. Buat semua. Ya Allah. Jawa Tengah, Cilacap. Ya dong, Cilacap. Alhamdulillah. Ya Allah. Kenapa saya ngabsen begini? Siapa tahu dia nanti masuk surga duluan. Saya belum. Saya kakinya dipegang ya Bu ya. Ditarik ke surga ya. Insya hadirah. Para hadirin, ini banyakan mama, saya panggil hadirah dulu ya. Bapaknya belakangan baik ya. Orang apa nggih? Nggih. Betul napa-napa? I love you full. Alhamdulillah. Saya karena waktu ini jatah, saya mau berbicara orang bahagia aja. You want bahagia? Pengen bahagia? Kata Rasulullah ada 4. Ada? Rasulullah menjelaskan. Ini dengerin kan? Dengerin Bu. Dengerin. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara apabila kita kepingin hidup bahagia. Al-awalu yang pertama, antakuna zaujatu salihatan, pingin punya istri yang solehah. Di belakang punya istri soleh bagaimana sih? Istri soleh, istri solehah. Ada istri yang nggak solehah Pak Ustadz? Buana. Di mana? Sono Jakarta. Kalau di sini ya mungkin sama. Enggak Pak Ustadz, ke di Hongkong insya Allah istrinya insya Allah solehah semuanya. Oh begitu. Iya, mudah-mudahan Jakarta juga ikut solehah juga. Alhamdulillah. Istri solehah yang bagaimana sih Pak Ustadz? Nih dengerin ya. Iya. Dengerin. Nah, ini saya satu saja sampai nyampeinnya karena beliau masih ada atu lagi. Karena nanti di belakang banyak pertanyaan, ya nggak? Nah, ntar kalau misalnya saya ngomong terlalu panjang, kasihan mak-mak. Kalau saya ngomong terlalu lebar, kasihan bapak-bapak. Ntar. Ini loadingnya lama bener. Wifi-nya ini apa? Bukan Telkomsel masalah. Apa M3? Kalau M3 kan jodohnya apa? Sayur asem, ya nggak? M3. Pertama, kalau kepingin jadi istri solehah, syaratnya cuma ada 2. Ada berapa Bu? 2. Ada berapa Bu? 2. Please open the Al-Quran, surah An-Nisa ayat 34. Understand? Ini gaya dalam, ini gaya bukan dengan bahasa Inggris, gaya aja. Allah di situ menjelaskan begini. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Allah. Wong kang ngene kodi banding-banding. Saing ke yo mesti kalah. Tapi mau jawab pada mau jawab kita nyanyi ya lah. Allah, jangankan apa namanya lagu apa Indonesia, India aja bisa pandai. Ya Allah, emang coba Pak Ustadz, coba dicoba ya, coba nih saya coba dulu lagu India. Ya, nih. Tuje deka toye tujana sana. Saya Pak. Ya Allah. Itu yang di belakang ya Allah ketawanya bukan pakai pampers apa kagak? Ya Allah Pak Ustadz dari tadi udah ngengker-ngengker aja nahan-nahan. Ya Allah. Ya inilah namanya bulan Ramadan yang berkah, yang mendapat rahmah, yang mendapat aidku minanar. Amin. Amin. Ya Robbal. Amin. Sampai di mana tadi Bu? Istri solehah.
Istri makanya kalau istri soleha nih kata Rasulullah, ida amartah atau atka, disuruh sama suami kudunu. Dengerin. Kudunu suruh bikin kopi disiap. Mau sarapan juga disiap. Masalahnya apa? Perempuan, seorang istri yang soleha mau ngelawan. Paling saya tahu emak di belakang gerutu. Tahu gerutu? Tahu. Kadang-kadang habis kopi disiapin, makanan disiapin, istrinya di kamar mandi ngomong, perasaan ku berbakti untuk makan pagiku, mati atau hilang apa memang pindah ke jadi aku harus masa sih aku diam saja. Ini korban KDRT nih. Alhamdulillah. Pertama, qanitatun taat amasu. Istri solehah mah tergantung dengerin ya. Ya Allah, tergantung suami. Nah, satu saja dulu ya Bu ya. Satu saja. Kurang? Ya ntar urusan Budia. Jam 2 ntar kita lihat di lapangan ya. Ini sebetulnya asik banget Bu. Pokoknya Allah saya tanya. Hah? Ini baru kali ini saya di suruh sama jamaah. Bukan cuma parkir di Jakarta aja, di sini juga suka terus. Alhamdulillah. Kurang tiga. Ini padahal baru pembukaan 3. Nah kalau pembukaan 9 kan lahiran ya. Allah, itu saja ntar yang ketiganya saya terusin. Biarinlah penasaran. Sekali-kali ibadah yang penasaran, ya nggak? Karena apa? Saya dari sini saya tahu pahalanya. Karena apa? Tujuan kita satu, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Ibu datang ke sini pasti punya tujuan. Nah, kalau ngapain kalau nggak ada tujuan datang ke sini, betul? Betul. Kita ibadah kepengen masuk surga, betul? Betul. Jalani dulu perintahnya Allah. Jangan suka ngatur Allah. Emang ngatur Allah ada Pak Ustadz? Ada. Saya baca surah Al-Waqiah biar saya kaya, lah ngatur. Iya nggak? Pokoknya baca ayat apa, surah Al-Quran saja, apa saja membaca perkara Allah mau ngasih atau dia, Allah pasti tahu. Nggak usah bawel, makanya kita nggak boleh bawel sama Allah. Iya, udah pokoknya saya ibadah jalanin perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang. Ntar di sono diterusin, makanya datang ntar sama saudara-saudara tetangga kanan kiri bawa semuanya ya, insya Allah. Coba tangannya dilihat diangkat dulu. Kita mau ngelihat tangannya. Ada angka 18 sih angka tangan kanannya? Ya. Huruf Arab ada? Ya. Ada. Yang kiri? 81. Jumlahnya berapa itu? 99. Makanya kalau lagi doa mohon kepada Allah dengan Asmaul Husna. Coba eksperimen dulu, tangannya diangkat dulu. Yang kencang, yang tinggi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ya udah pada seger semua nih ibu-ibu. Emang Ustaz Munawir ini memang begitu, sifatnya membakar ya. Jadi semua yang ngantuk-ngantuk langsung bangun. Saya kalau berdua sama dia lagi ngisi ya di iNews biasanya di Jakarta. Saya lagi serius-serius kajian tafsir. Dia masuk langsung hancur jamaah. Dia masuk langsung. Orang lagi nulis gini langsung diajak sama dia tadi tuh. Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, saya ingin sedikit mengulas ya. Tadi kan kita
mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu karena kita bertemu sesama hamba Allah, ya kan? Nah, saya mau sampaikan, nanti insya Allah ibu-ibu di surga semua ya, amin. Ketemu Allah hari apa di surga? Nggak tahu. Setiap hari Jumat insya Allah Allah akan mengunjungi hamba-hambanya. Antum semua, insya Allah. Sama kita juga semua ya, amin. Nah, tidak ada yang lebih nikmat. Padahal di surga itu, jannah itu semua kenikmatan, betul nggak? Tapi tidak ada yang lebih nikmat daripada apa? Memandang Allah. Betul, berjumpa dengan Allah. Tapi kita nggak berani memandang Allah. Hanya para nabi yang berani bercakap-cakap dengan Allah. Kalau kita datang saking sungkannya gitu sama Allah, kita menunduk hanya merasakan sangat nikmatnya dengan merasakan kehadiran Allah. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab dapat hadiah? Tapi bukan dari saya yang ini. Nih, kalau ketemu Allah, ucapkan apa? Assalamualaikum. Nah, ini nih. Kalau ketemu Allah, bilangnya apa? Allahumma sholli ala. Nah, kalau bisa, ini ada hadiah. Katanya belakang merubuka. Ketemu Allah baru buka. Wah, langsung digeser nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, gini ya. Ada yang bisa ya? Bisa. Oke, nggak apa-apa. Nanti hadiahnya buat saya aja. Gini, ingat ya, ketika Isra wal Mi'raj, ya, Rasulullah SAW kemudian Mi'raj kemana? Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah mengucapkan salam, ya kan? Ketika masuk, diantarkan malaikat Jibril, Rasulullah mengucapkan gak jawab. Karenanya Rasulullah pada malaikat Jibril kembali dan bertanya, wahai malaikat Jibril, kenapa Allah tidak menjawab salamku? Kata malaikat Jibril, Allah itu assalam. Artinya assalamualaikum apa? Keselamatan untukmu kan ya. Dari siapa? Warahmatullah wabarakatuh. Lah ini kan Allah. Nah makanya ini supaya kita nih, saya sering ditanya, Ustaz, sholat khusyuk itu gimana sih? Sholat khusyuk itu pertama, kita harus paham apa yang kita ucapkan. Ya, harus paham. Karenanya kalau khusyuk, paham, itu dia akan kemudian meresap, memahami, disitulah kemudian terjadi koneksi yang kuat antara kita dengan Allah, karena kita menghadirkan Allah. Nih, jawabannya adalah ketika kita itulah yang kemudian Rasulullah ucapkan. Masuk Rasulullah sudah tidak lagi mengucapkan salam, tapi apa? At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Apa artinya? Ayo supaya khusyuk kita. Ketika ibu begini nanti nih zuhur nih, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. At-tahiyat itu kehormatan, seluruh keagungan, seluruh kehormatan. At-tahiyat mubarakah, seluruh apa? Barokah, kebaikan, mubarakah. Thayyibah, apa? Thayyib, seluruh kebaikan. Punya siapa? Allah. Lillah. Ingat ya? Ingat sekarang ya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Jadi ketika gini tuh langsung tak connect. Nggak langsung ketika gini at-tahiyatul, aduh dari sini mau pergi kemana ya? Thayyibatu, aduh itu jemuran belum dijahit, aduh repot lah ya. Nah makanya khusyuk itu ketika kita tahu. Ketika kemudian Rasulullah SAW mengatakan itu, apa jawaban Allah? Terusin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Baru dijawab sama Allah. Apa artinya? Keselamatan untuk siapa? Assalamualaikum untuk Rasul, untukmu.
Ya kan? Assalamualaikum terus apa? Wa ayyuhan nabiyyu, nabinya Allah yang dirahmati oleh Allah. Di sini kemudian Rasul itu pribadi yang agung. Wa innaka apa? La'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasul itu akhlaknya di atas akhlak yang agung. Itu kata Allah langsung. Allah lah yang kemudian menyatakan bahwa akhlak Rasul ini akhlak yang agung. Terbukti ketika assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, Rasul bilang, ya Allah, bagaimana dengan umatku ya Allah? Rasul itu tidak mau hanya beliau yang kemudian diberikan rahmat, hanya beliau yang diberikan keselamatan oleh Allah. Karenanya apa? Rasul memohon agar supaya kita semuanya sampai akhir zaman ini umatnya mendapatkan juga keselamatan dan kerahmatan, rahmat dan barokah dari Allah. Karenanya kemudian ditambahkan oleh Allah apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Jadi kalau mau didoain terus sama Allah, jadilah masuk ibad atau hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kita juga mau didoain sama semua orang yang sholat, masuklah ke dalam gerbong kesolehan. Ya, insya Allah kita itu sesungguhnya sesama muslim itu selalu mendoakan. Dari apa? Dari tahiyat kita tadi. Ya, dengan kemudian Allah menyebutkan itu karena tadinya penduduk langit ini, malaikat ini mendengarkan dari bawah ini tegang ketika Rasul memohon. Tetapi ketika Allah kemudian menjawab Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, semua penduduk langit bergembira dan semuanya langsung mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu direkam di dalam sholat kita. Ya, paham ya? Nah, jadi saya kasih nih ya satu pemahaman yang insya Allah akan membawa ibu-ibu semuanya kalau lagi sholat lebih khusyuk. Ya, jadi pas lagi at-tahiyatul, bayangkan itu. Bayangkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Ya, baik, alhamdulillah tuh belum apa-apa udah dikasih ijazah tuh ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, sekarang saya lihat dulu nih. Ini muka-muka bermasalah semua atau muka-muka ya. Ini tadi katanya soalnya Ibu Presiden tadi bilang katanya hatinya remuk katanya. Loh, bisa remuk Bu? Kenapa? Oh ya. Satu hari raya ya, oke. Gini, kalau masalah punya masalah, jangan khawatir. Yang ngomong juga banyak masalah. Apalagi yang sebelah sini, sebelah sana. Aduh, ini sumber masalah. Allahu Akbar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bagaimana? Azizul? Nah, ini ghafur, ini memang ayat jebakan ya. Nah, surah Al-Mulk ayat 2 ini menegaskan kita ya bahwa sesungguhnya Allah menjadikan kita ini yang mati, yang hidup kata Allah dijadikan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji kita. Berarti kalau diuji ya ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya kata Allah. Berarti kalau diuji dikasih apa? Cobaan, masalah, betul nggak? Nah, kalau dikasih masalah atau cobaan, ya, kira-kira kayak misalnya kita sekolah nih, ada ujiannya nggak? Ya. Berarti setelah ujian naik tingkat nggak? Lulus? Naik tingkat. Nah, itulah sama seperti kita hidup sekarang. Ibu dapat masalah demi masalah. Jadi jangan seudon sama Allah dengan begini. Ya Allah, saya kan udah ngaji terus di pos nih. Saya kan udah tahajud. Saya udah terus zikir. Saya udah begini. Saya dapat uang dikirimlah ke keluarga. Tapi kenapa kok saya dapat masalah? Masih saja banyak. Betul gak? Ya. Betul gak Bu? Betul. Kira-kira karena apa? Karena Allah sayang kita. Itu dia. Karena Allah sayang sekali sama kita. Karenanya apa? Dikasih masalah. Dikasih masalah agar naiklah derajat kita.
Jadi yang namanya masalah, musibah, semua ujian-ujian itu untuk apa? Pertama adalah untuk pengguguran dosa kita. Yang kedua adalah meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Ya. Nah, karenanya kalau kita memahami itu semuanya, insya Allah kita ini semuanya ketika menghadapi masalah, jangan kemudian ragu. Jangan ragu. Oh gitu. Jadi langsung ditutup. Pertanyaan ini ada ini dari. Oh ya, saya lanjut ya, boleh ya sedikit ya, karena Nanggung. saya lanjut aja ya dulu. Tadi saya lagi ngomong apa ya? Masalah. Baik. Jadi saya yang punya masalah. Baik. Jadi gini, setiap ibu punya masalah, ibu jangan ragu. Ya. Saya tahulah kita banyak masalah. Saya juga punya masalah yang cukup berat. Jadi kalau ibu bicara dari ujung sini mau curhat sama saya sampai belakang, ini pasti semuanya bisa curhat punya masalah, betul kan? Yang satu bilang, Ustadz masalah saya berat banget. Tapi yang sebelahnya bilang, itu belum apa-apa, saya lebih berat lagi. Sebelahnya juga bilang gitu, mereka nggak apa-apa, saya lebih berat. Semua merasa berat masalah, betul kan? Kenapa coba? Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu sebetulnya memberikan ujian yang terbaik buat kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita tadi bisa kemudian meningkatkan derajat kita. Tetapi Allah berikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sebetulnya jangan khawatir terhadap masalah. Ya. Ini emang kalau mengaji begini memang harus agak-agak fokus gitu ya. Betul. Nih, kita masuk lagi lebih mendalam lagi. Begini. Disebutkan ya bahwa ketika kita itu punya masalah, kita itu harus belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu. Nih, Nabi Ibrahim alaihissalam betapa disebut kekasih Allah, betul nggak? Apa sebutan julukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Khalilullah. Kalau sebutan Rasulullah apa? Kekasih Allah. Ya. Ya, jadi yang ini Khalilullah, yang ini Habibullah. Nah, Khalilullah ini kenapa disebut kekasih Allah? Karena ujian-ujiannya itu ujian-ujian yang berat sekali. Sama dengan Nabi Rasulullah SAW juga ujian-ujian yang berat sekali. Bayangkan ibu punya anak kan sayang sekali betul sama anaknya. Apalagi Nabi Ibrahim ini sudah puluhan tahun mendambakan anak. Sampai yang namanya Siti Sarah harus merelakan ya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar agar supaya punya keturunan. Ibu-ibu gitu nggak di sini? Ada yang ikhlas ini? Kali aja ada ya. Ini udah siap aja udah kayak gini. Allah Akbar. Nah jadi ketika kalau seandainya iya sebentar. Ya saya selesaikan dulu ya. Ini karena memang ada materinya, iya ada materi. Saya tuh pengen gini loh, pengen ibu-ibu semua itu belajar Quran itu bisa kemudian diimplementasikan. Belajar itu bisa kemudian memahami. Jadi kita tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi mendapatkan ilmu. Itu. Nah, karenanya gini. Ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan ujian yang sangat besar, diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Yang namanya setan itu menggoda, mengganggu di dalam apa? Pikiran Nabi Ibrahim. Kata setan, kenapa kamu masih mau nurut sama Tuhan yang memerintahkan seperti itu? Katanya dia Rahman dan Rahim. Kenapa kok kemudian memerintahkan hal yang seperti itu? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, ya ini karena ini kalau penyesatan akidah itu masuknya dari yang namanya
pikiran, logika. Ibu tuh nanti diputar-putar di situ, jadi bahaya, hati-hati, harus paham. Kayak misalnya, ibu daging babi itu haram. Kenapa haram? Karena ada cacing pita, kan gitu. Ya kan? Tiba-tiba ada orang yang ngomong, Bu, sekarang tuh babi udah gak ada cacing pita, udah diternak, makanannya juga 4 sehat 5 sempurna, misalnya gitu. Ibu masih mau makan apa enggak? Iya. Makanya itulah sebetulnya penyesatan itu dari pikiran-pikiran. Nah, yang namanya iblis ini juga menyesatkan Nabi Ibrahim. Bilang, kok kamu masih mau nurut sama Tuhan yang seperti itu? Ya kan? Nah, katanya Nabi Ibrahim menjawab apa? Tahu jawaban Nabi Ibrahim apa? Ini juga untuk ibu supaya bisa khusyuk di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahu artinya apa itu? Sesungguhnya apa? Nah, terus wa nusuki itu apa? Ibadahku, hidupku. Itu ya artinya. Inna sholati itu sebetulnya apa? Ya Allah, sesungguhnya sholat saya. Sesungguhnya apa? Intinya doa saya. Sesungguhnya keinginan saya. Sesungguhnya apa? Tujuan saya. Sesungguhnya mimpi saya. Sesungguhnya harapan saya. Sesungguhnya cita-cita saya. Dan kemudian sesungguhnya apa? Wanusuki, ibadah saya, lelah saya. Ini ibadah ini, lelah, pekerjaan, semua yang kemudian ibu berat setiap hari, setiap malam misalnya, lelahnya ibu semua, wanusuki, wa mahyaya, ini semua hidup saya. Ya, kenikmatan apapun yang ibu dapatkan dalam hidup ini, bahkan mati pun masa depan ibu itu milik siapa? Allah. Paham ya? Inna sholati ya Allah, sesungguhnya semua apa yang saya inginkan, ini bukan ini ya Allah yang saya inginkan. Sesungguhnya yang saya inginkan, semua yang saya upayakan, kerja keras saya semua ini tuh bukan untuk itu semua, bukan. Tetapi untuk siapa? Untukmu ya Allah, untukmu. Karenanya apa? Karenanya ketika mendapatkan ujian, mendapatkan apapun masalah, la syarikalahu. Gak ada yang aku ingin dengarkan, gak ada yang aku ingin kemudian taati, gak ada yang aku ingin kemudian perintahnya aku lakukan kecuali perintahmu ya Allah. La syarikalahu wa bidzalika umirtu. Ya. Dan aku itu memang hidup diperintahkan untuk ini. I am the chosen one. Jadi artinya adalah baik-baik ini ada apa? Baik ya Allah. Baik. Waalaikumsalam. Ya. Baik kalau begitu saya Erik Yusuf. Lanjutkan. Begini aja. Nanti kalau ada pertanyaan apa-apa silahkan. Saya dari Majelis Ulama Indonesia, saya wakil ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya, dan insya Allah saya ingin menyampaikan begini. Kami ini sebetulnya ingin di Hongkong ini para dai yang datang, yang memberikan ceramah dan lain-lain, itu dai-dai yang berstandarisasi dan bersertifikasi agar supaya kita bisa menjaga yang namanya akidah, agar supaya kita bisa juga tidak masuk dalam namimah dan lain-lain. Jadi karena itu kami ingin sampaikan, kita hadir di sini, insya Allah salah satunya untuk itu semuanya, ya. Dan tentu tadi materi saya, mohon maaf karena cukup serius gitu ya, tentang mengkaji masalah bagaimana sebetulnya cara sholat yang khusyuk, bagaimana ibu menghadapi masalah, ada beberapa hal yang bisa kemudian ibu dapatkan dari berbagai hal tadi. Jadi ibu kalau dapat masalah dan kemudian paham bahwa dituntun ayat Allah dan mempelajari ibrah Nabi Ibrahim AS, para nabi dan lain-lain, ibu tidak akan merasa berat hatinya. Ya, seberat apapun masalah ibu, insya Allah
Ibu akan kemudian ditemani oleh Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan allati unzila fihil Quran, udah ditulis. Jadi di bulan Ramadan ini, ya, bulan dimana kenapa ibu banyak harus menghatamkan Quran? Karena Al-Quran itu insya Allah harus tempatnya di dalam hati, di dalam kolbu ini. Nah, di bulan Ramadan ini Al-Quran bisa lebih masuk ke dalam kolbu karena kita menahan nafsu, menahan lapar, dahaga, kekesalan, pandangan yang bisa merusak puasa, ya, pendengaran yang kemudian juga bisa merusak lisan dan lain-lain. Ya, itu saja. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, nanti silakan apakah saya sudah selesai? Jadi silakan nanti dijawab sama Pak Ustadz, dan saya undur diri. Itu saja dari saya, dari kami semuanya. Sudah ya? Baik. Alhamdulillah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kembalikan ke MC, nanti fokus dulu ke kajian kelas Pondok Ramadan ya sama Ustadz Udin Kamaluddin. Terus nanti kalau yang mau gabung jam 2 di lapangan Victory di arah jembatan yang bawahnya tenda putih. Di tenda putih sebelah sininya tenda putih, nanti saya share di kelas santri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas segala materinya. Semoga menjadi sebab mengundang keberkahan untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah, apa yang kita kupas dapat menggugah diri kita, dapat sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif, dan pada akhirnya membuat kita memiliki energi yang baru untuk terus berbenah menjadi seorang hamba. Monggo kita foto bersama untuk sebuah dokumentasi kenang-kenangan tahun ini, nggih. Monggo Bu. Bapak Ustaz ngapunten nggih.